Halo Timnas, selamat sore. Ketemu lagi dengan kami di acara Ngobrol Persib Bandung. Saya Tarsi, saya Taufik, dan saya Bunda Ana. Oke. Mau perkenalkan diri sendiri? Biar santai kita. Ya, kita kedatangan tamu hari ini. Saya Triana Pujasri, tapi dia dikenal dengan Bunda ya, Bunda Ana kalau Bunda Ana, di ya. antara Boboto atau terutama di Viking Girls. Nah, ini sangat spesial karena Bunda Ana ini tamu pertama kami di acara Ngoper. Oh, Terima kasih banyak. wow. ya betul. Sebelumnya pertama. via Zoom karena pandemi kemarin itu jadi banyaknya via Zoom. Sekarang Iya. ada tamu yang datang langsung ya. Iya, Datang langsung dan saya paling awal ya datang. Kami merasa bersalah gitu. Oke. Kita mungkin mulai santai ya ngobrol Persib. Nanti juga mungkin sedikit ngulik soal cerita-cerita Bunda dan selama jadi Viking Girls atau selama jadi Boboto ya. Oke, kita mulai sekarang. Ini kan sudah mulai liga nih, meskipun masih ada tanda tanya, tetapi seperti apa antusiasme Boboto untuk menyambut liga ini? Oke. Sebenarnya yang namanya Boboto, saya yakin sama seperti saya. Ini kalau saya pribadi sih merasanya kangen pisan ke Persib gitu kan. Pengen lihat lagi Persib berlaga. Kita lagi bagus-bagusnya soalnya ya kan. Kita lagi bagus-bagusnya. Ayah we gogoda jadi corona segala ya. Jadi jadi memang Persib itu setiap kali lagi di atas suka ada masalah aja ya. Tapi ya kita antusias banget menghadapi bahwa liga ini akan dimulai lagi. Katanya Oktober kabarnya ya kan. Kabarnya Oktober, dan antusias meskipun kita tahu bahwa kita nggak bisa mendukung secara langsung, tapi setidaknya kita bisa melihat para idola kita meraih kemenangan juga kayaknya udah bahagia banget ya kan. Gitulah, yang penting kompetisinya dilanjut, Persibnya terus bisa main dan meraih kemenangan-kemenangan yang tertunda gitu kan ya, dan jadi juara. Amin. Bun, kan kata Bunda tadi Persib dia lagi bagus-bagusnya, cuma saya ada corona, ada jeda beberapa bulan lah, terus sekarang mulai latihan lagi, ada optimisme atau ada juga ragu-ragu jangan-jangan jadi melompat ya atau bisa terus bagus gitu. Banyak di Eropa seperti itu kan? Betul, banyak orang yang berpikir seperti itu karena memang kita juga sempat mengalami hal-hal seperti ini tuh pada saat liga ditunda itu ya. Terus yang tadinya kita tuh udah juara pertama tiba-tiba loh gitu kan. Tapi kita semua ngalamin ini gitu, maksudnya bukan cuma di Indonesia aja, bukan cuma Persib aja juga timnya gitu kan, dan bukan cuma di Indonesia aja yang mengalami corona ini kan. Jadi ya semuanya kayaknya sama, mengalami jeda dulu gitu kan, lagi on fire tiba-tiba jeda gitu. Jadi mudah-mudahan sih pemain Persibnya dan ofisialnya semua juga tetap tetap semangat lah istilahnya gitu kan. Apalagi udah ada jeda justru kan, udah ada jeda kan kita jadi semangat lagi. Kalau ngelihat kemarin pemain sih pada saat pertama mereka latihan hampir semua pos. Akhirnya bisa kembali berlatih, menginjak lapangan lagi bersama-sama kayak gitu kan, itu juga udah ngeliatin bahwa mereka tuh sangat semangat ya. Dan kita sebagai Boboto juga pastilah selalu semangat ya, lebih semangat biasanya kita ya. Semangat ya. Jadi kan persoalannya mulai dari latihan, mulai dari apalagi nanti tidak bisa nonton ke stadion. Bahkan Victor Ivanova sempat merasa kami kehilangan besar nih, nggak ada lagi Boboto yang bisa menyemangati kami. Ya terutama kan terakhir lawan PS Sleman itu misalnya. Betul. Udah ketinggalan 1-0 tapi terus dibakar semuanya jadi 2-1. Nah, betul. Jadi nggak ada antusiasme Boboto ini memang diakui sama banyak pemain juga memang sangat ngaruh banget sama performa mereka. Tapi balik lagi kita juga tidak bisa memaksakan karena kondisi ya. Maksudnya kita sih pengennya meluk pemain gitu kan, dah hangan ya kan. Woi, kabur ya. Nari-nari. Iya kan? Terus nyanyi-nyanyi teriak-teriak. Wah, kangen pisan kita juga sama hal-hal seperti itu. Terus yang bersorak bareng-bareng gitu kan, pada saat gol gabruk sahawe disisihkan aja juga gitu kan. Tapi ya gimana lagi, karena memang ini
pandeminya ini masih berbahaya juga Iya, ya. betul. Dan Indonesia juga termasuk yang agak-agak ripuh nih di pandemi ini gitu Iya. kan. Karena belakangan ya datangnya. Iya, karena belakangan dan kemudian banyak sekali juga gitu. Dan kita juga nggak mau pemain kita juga kena. Iya. Dan saya juga nggak mau saudara-saudara saya bobotoh juga Iya. kena gitu kan. Iya, iya. Jadi akhirnya ya udahlah kita mendukung dari jauh mungkin ya. Iya. Nah itu termasuk larangan nobar juga setuju ya? Termasuk larangan nobar juga Bunda setuju? Kalau larangan nobar sebetulnya kan nobar itu kalau misalkan kafe-kafe ya kan tempat Iya. makan dan lain-lain itu kan 50% ya. ya, Oh iya. Asal kita bisa menjaga ini kayaknya nggak apa-apa deh gitu kan. Sekarang 2 orang aja udah nobar dong. Iya, Ya sebenarnya. bener Nggak nggak? tahu tapi. Nobar bareng siapa? Bareng bebek buahan gitu kan. Tapi nobar. Satu keluarga tuh di mana nobar gitu ya. Nobar juga. Jadi intinya mungkin jaga protokol kesehatan Nah, sih iya. gitu kan. Maksudnya nobar yang besar-besar mungkin Iya. yang banyak orang ya untuk sekarang hindari dulu lah gitu demi keselamatan. Nah sekarang kalau nobar nggak bisa, stadion nggak bisa, apa yang bisa diberikan apa namanya bobotoh nih untuk mendukung Persib gitu? Apakah hanya nonton aja di rumah atau mungkin biasanya kan teman-teman terutama teman-teman Viking kan biasanya bobotoh musuhnya bikin koreo gitu. Betul. Gitu. Nah itu masih terlibat kan nanti misalnya kayak di Liga-Liga Eropa itu kan meskipun Ada kalau video nonton, gitu ya, video, ada suara, ada betul. koreo kayak gitu. Berharap sih bisa gitu ya Iya. di liga kita juga, tapi kalaupun tidak sebetulnya gini, kita tuh harus aware bahwa Persib ini sedang bertahan juga gitu ya di era pandemi gini. Bahkan ada tim-tim yang akhirnya mundur lah dikarenakan memang gimana timnya gitu ya, Iya. nggak bisa ada pertandingan, terus mau lewat apa. Jadi akhirnya saya juga sama teman-teman tuh sempat ngobrol bahwa ya udah, mungkin kita nggak bisa dukung Persib secara langsung, nggak bisa teriak-teriak di sana gitu kan. Persib juga mungkin nggak bisa ngelihat kita secara langsung bahwa Iya. kita mendukung, tapi banyak program-program Persib yang memang sekarang ini via online ya kan. Iya. Karena memang kebanyakan kan gitu ya. Iya. Bahkan saya juga merasakan pemain band loge ya online sekarang. Oke, kita live ya secara online gitu kan ya. Jadi ya kita dukung program-programnya Persib. Kenapa? Karena disitulah tim kita bisa bertahan. Jadi kita membantu Persib ini tetap berdiri aja. Itu sih yang ininya. Untuk sekarang itu program-program Persib apa aja sih? Nanti kita bantu yuk gitu. Terus kalau misalkan kedepannya nih udah ada cerah-cerah sedikit ya balik lagi ya. Tapi tenang aja karena kita mendukung dengan doa juga, doa menembus ya kan. Nembus sampai langit ketujuh, masa nembus corona nggak bisa ya. Iya benar. Gitu. Oke, kalau nggak ke stadion dan Viking Girls kan sempat kumpul-kumpul biasa di Braga ya. Nah, Kita sempat di Kebun Seni, ya. terus sempat di Braga. Nah, cuman di era pandemi ini untuk sementara kita tidak ada tempat kumpul sih sebenarnya. Karena memang ya kalau ibu-ibu itu, kalau ibu-ibu cewek-cewek itu kan vital ya. Mereka ini mengurus, ada yang kalau ibu-ibu mengurus suaminya, mengurus anaknya, mengurus orang tuanya mungkin kalau yang masih single kan. Jadi kita juga tidak terlalu banyak ngumpul karena memang eranya masih seperti ini sih ya. Tahan diri dulu gitu deh. Karena kalau perempuan ngumpul itu dari pertama datang cipika-cipiki, terus selfie ya kan. Udah gitu, udah gitu antol sedikit curhat, pada akhirnya ya susah untuk menjaga si social distancing ini pada saat kita ngumpul. Jadi Lebih baik nggak ketemu daripada dilanggar ya. untuk sementara kita online gitu kan. Tapi kalau sempat kumpul sih kemarin, sempat ngumpul ngobrol-ngobrol, tapi hanya pengurus aja dan itu juga menjaga jarak ya. Itu juga susah. Susah banget. Susah menjaga jarak. Karena kan perempuan mah ya gitu. Permodalan. Gitu. Teh, ngomong-ngomong Viking Girls itu berarti berdirinya sama dengan Viking pas 1993 atau gimana? Sebenarnya Viking Girls ini hanya masalah gender ya. Gitu. Kalau berdirinya mungkin ya mirip Nyonya Menir lah, kecangkel-cangkel. Jadi
Viking Girls ini udah ada itu memang, tapi namanya bukan Viking Girls, belum Viking Girls dulu. Jadi Ladies Fighter dulu itu. Ladies Fighter dan Ladies Fighter ini memang udah ada berdampingan sama Viking, kan ada perempuannya ya. Nah, tapi untuk diresmikannya sendiri itu baru sekitaran tahun 97 kalau nggak salah, 97 gitu ya. Kalau nggak salah saya. Udah 23 tahun ya. Itu dinobatkan sebagai supporter pertama di Indonesia, supporter wanita pertama di Indonesia pada saat itu ya. Terus namanya Ladies Fighter. Nah, kemudian kesininya di tahun 2000 itu Bang Ayi dan Pak Heru itu pada saat itu berpikir kayaknya si cewek ini sudah harus punya pengurus, karena sudah mulai banyak pada saat itu kan, semenjak ada kosin semakin banyak. Ya, Ganteng ya? iya ganteng. Jadi, nah tahun 2000 itu dipilihlah 2 orang sebetulnya. Jadi pada saat itu ada Ibu Reni, kemudian ada Bunda. Duaan, ditandemin kan, tandemin aja 2002 kalau nggak salah saya. Nah, kemudian kesininya Bu Reni itu sedikit sibuk karena banyak ini ya, akhirnya ya udah tinggal Bunda. Nah, tapi Bu Reni ini masih tetap di belakang Bunda pada saat itu, masih tetap jadi penasehat lah setiap ada apa-apa. Cek kan Bunda manggilnya Cece ya. Cek ketemu yuk, ngobrol-ngobrol gitu. Nah, pada akhirnya baru kemarin-kemarin beliau meninggalkan kita semua. Jadi almarhum Bu Reni ini luar biasa juga, karena memang dia yang sebetulnya dari awal pada saat penobatan Ladies Fighter jadi supporter pertama, wanita pertama di Indonesia itu juga dia yang ada di sana di Jakarta pada saat itu gitu. Dengar-dengar ini kan udah ada apa namanya, distriknya sampai ke Hong Kong ini ya. Betul. Nah, sekarang udah berapa sih jumlahnya kalau kantornya? Pada saat pendataan anggota itu kita sudah mendapatkan sekitar 1000 lebih ya. 1000 lebih. 1000 lebih, tapi nah ini kan Viking ini sedang Viking keseluruhan ya, sedang ada pemutihan. Pemutihan, jadi ini kembali didata kembali. Yang sudah terdata berapa sekarang? Belum tahu, kita belum masih terus berjalan ya. Oke. Nah, itu kan masih Hong Kong atau sudah ada tambahan di negara-negara lain terus selain Indonesia gitu? Oke, di Hong Kong ada, di Singapura ada. Singapura ada. Kemudian banyak lah kan. Nah, itu. Karena gini, jadi mindsetnya adalah pada saat ini tuh, ini masalah gender aja sih sebetulnya ya. Adanya Viking Jepang, kemudian ada Viking sampai kemana-mana itu ya ada perempuannya, yaitu Viking Girls gitu. Oke. Nah, saya boleh mulai ulik-ulik kisah? Boleh ya. Kisah. Nah, dengan pertama itu, pertama baca-baca sedikit lah. Pertama kali nonton Persib itu harus punya uang sendiri. Nah, untuk beli tiket. Nah, itu sekitar tahun berapa dan kenapa harus punya uang sendiri gitu? Jadi begini. Jadi saya ini bukan maksudnya bukan bobotoh yang ibu saya, bapak saya kan kebanyakan gitu yang turun gitu kan ya. Nebeng gitu. Tapi kalau saya akan menurunkan. cuman saya sendiri ini bukan. Jadi keluarga saya sama sekali tidak ada yang mengerti Persib, bahkan tahu pun mungkin dari saya aja gitu. Awalnya Mama Kalimantan sebetulnya. Iya betul, Mama Kalimantan. Jadi turunan Blasteran, Chihuahua sama Doberman ya. Jadi cuma dari 9 orang anak orang tua saya itu cuma saya satu yang kesana kesini ngejar-ngejar Persib. Ibu saya juga sampai geleng-geleng, ini teh ketukar gitu yang perempuan sama yang laki-laki. Karena yang laki-laki itu hanya 2 dan dua-duanya diam di rumah gitu. Itu bukan karena
memang karena nggak pernah minta uang untuk nonton atau nggak Iya, dikasih sebenarnya? enggak, karena memang kalau misalkan jadi saya dididik sama orang tua saya ketika saya menginginkan sesuatu saya harus berusaha sendiri, Oh, oke. gitu kan. Kalau misalkan memang